Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswaheira Syifa Kamila dari 12 MIPA 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi koda dan kodar. Pengertiannya di sini ada koda. Koda menurut bahasa itu berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan kodar ini menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, jadi di sini kalau koda tuh lebih ke ketetapan yang telah Allah tentukan kepada kita sejak zaman azali. Segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kodarma lebih ke penerapan dari koda gitu. Hubungan antara koda dan kodar ini bisa disebut juga dengan takdir. Dengan begitu dapat dipahami bahwa koda merupakan suatu kehendak Allah yang akan terjadi kelak kemudian hari. Sementara kodar merupakan bentuk realisasi atau bentuk nyata dari kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Koda dan kodar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena koda itu diibaratkan dengan rencana Allah, sedangkan kodar ini adalah perwujudan atau kenyataan yang nantinya akan terjadi. Lalu di sini ada iman kepada koda dan kodar, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Sedangkan menurut Yasin, iman kepada koda dan kodar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Nah, di sini ada yang namanya dalil-dalil. Dalil ini, dalil Al-Quran, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Ada di surat Al-Qamar ayat 49. Lalu tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat 22. Lalu ada di dalil as-sunnah. Dalil as-sunnah ini adalah hadis Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Sengsara atau bahagia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada yang namanya macam-macam takdir. Macam-macam takdir yang pertama itu ada namanya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contohnya misalnya ada seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan dan ia menjadi insinyur pertanian. Lalu ada takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya berlaku untuk semua manusia dan tidak diberi peran manusia itu untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram adalah kelahiran, kematian manusia, jodoh hingga hari kiamat. Sebab tidak ada manusia yang mengetahui kapan seseorang ini akan lahir maupun mati, sehingga itu hanya menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, takdir mu'alaq ini adalah takdir yang masih bisa diubah oleh manusia. Sedangkan takdir mubram itu tidak bisa diubah oleh manusia karena hanya Allah lah yang tahu takdir tersebut. Lalu kalau misalnya untuk takdir, walaupun takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya kepada kita bagaimana, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus selalu berusaha agar impian kita bisa terwujud. Hikmah beriman kepada koda dan kodar. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu tidak akan lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Lalu yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan.
Lalu yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus bisa mengimplementasikan atau menerapkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Karena qada dan qadar ini sangat penting di dalam Islam itu sendiri, karena segala takdir kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itu di dalam kehidupan kita harus bisa menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan terus berikhtiar dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita atau kehidupan kita bisa menjadi lebih baik seterusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.